الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar tentang tafsir surat Yusuf, ya. Tafsir surat Yusuf, yang mana surat Yusuf adalah surat yang ke 12, ya, eh, yang termasuk surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al Munawwarah. Surat Yusuf ini terdiri dari 111 ayat, yang mana dinamakan surat Yusuf karena titik berat dari isi surat ini berkenaan dengan riwayat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini adalah eh, salah satu di antara cerita-cerita gaib, ya, kisah gaib yang tidak diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai mukjizat bagi beliau. Sedang sebelumnya diturunkan surat yang diturunkan apa namanya cerita Yusuf ini yang belum diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan bahwasanya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di kitab Ad-Dalail, sekolahan orang Yahudi tentunya mengetahui cerita ini, ya, dengan jelas di kitab mereka. Menurut riwayat Al-Baihaqi bahwa segolongan Yahudi masuk Islam sesudah mereka mendengar cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran ini, sesuai dengan cerita yang mereka ketahui. Dan banyak dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Yusuf ini, yang kita mengetahui bahwasanya surat ini Makkiyah, surat yang diturunkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat penentangan yang sangat luar biasa dari Quraisy. Baik eh, beliau sendiri yang mendapat perlakuan kasar, perkataan kasar, bahkan sampai hendak dibunuh oleh mereka. Begitupun para sahabatnya, ya, mendapatkan siksaan, mendapatkan perlakuan yang keji oleh orang-orang Quraisy, padahal mereka hanya hendak menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penghibur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan tugas dakwahnya, yang bahwasanya Allah takdirkan pada awal-awal Nabi Yusuf nanti yang akan kita ketahui, berlalu padanya berbagai macam cobaan, baik dari karena hasad yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, sampai kemudian beliau dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijadikan budak, ya, dijual bebas, kemudian dimasukkan penjara, dan pada akhirnya beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala setelah lulus daripada ujian-ujian ini. Seolah-olah ini mengajarkan kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya, saat sekarang engkau sedang berada dalam ujian itu di Mekah. Tapi nantinya kamu akan seperti Nabi Yusuf, engkaulah yang akan memenangkan peperangan ini, bahkan akan kembali ke Mekah menjadi pemimpin orang-orang Quraisy secara khusus, dan pemimpin dunia secara umum, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus rahmatan lil
lil alamin, rahmat bagi seluruh manusia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih jauh kepada ayat demi ayat daripada surat Yusuf ini, kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengambil ayat 1 sampai ayat 22. Kita tilawah dulu ayat-ayat yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا
أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Yusuf yang merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 111 ayat yang merupakan surat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalamnya kisah Yusuf dan alaihissalam bersama dengan ayahnya dan juga saudara-saudaranya yang hasad dan dengki kepadanya. Yang kemudian berlalu dengan berbagai macam cobaan yang menimpa Yusuf, yang pada akhirnya ketika beliau bersabar atas cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, akhirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan di akhir daripada eh, apa namanya? eh, hasil daripada kesabaran yang dia lakukan itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ayat Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Qur'an yang nyata dari Allah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Agar kamu memahaminya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik, ahsanal qasas, dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami wahyukan Al-Quran ini adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwasanya Al-Quran itu memberikan penjelasan yang jelas, menerangkan segala yang samar
yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan bahasa Arab yang merupakan bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, yang paling luas dan paling tepat untuk menyampaikan maksud yang ada di dalam jiwa. Oleh karena itu, kitab ini Al-Qur'an merupakan kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, di bumi yang paling mulia, Makkah Al-Mukarramah. Dan diturunkan pada bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan. Sehingga Al-Quran ini sempurna dari segala sisinya. Oleh karenanya, cerita yang akan disampaikan juga Allah akan sebutkan sebagai ahsanul qasas. Cerita yang paling baik yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Disebutkan bahwasanya sebab nuzul dari ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya para sahabat eh, berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mohon engkau bercerita kepada kami. Maka turunlah ayat ini, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya berkata, Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dibacakan kepada mereka beberapa waktu lamanya. Kemudian mereka berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sekiranya engkau bercerita kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama dan kedua dari surat Yusuf ini. Lalu dibacakan kepada mereka. Selang berapa lama mereka mereka pun menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberitakan kepada mereka. Maka Allah turunkan surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzal ahsanal hadits. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idh qala Yusuf. Cerita dimulai dengan mimpinya Yusuf yang disampaikan kepada ayahnya. Idh qala Yusuf li abihi, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi, ya, melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya mereka ini tuh sujud kepada aku. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah Nabi Yusuf ketika ia bercerita kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi wassalam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar, Al-Karimu bin Karim ibn Karim ibn Karim, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishak ibn Ibrahim. Orang yang mulia, putra orang mulia, putra orang yang mulia, putra orang yang mulia, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Khalilullah. Dan disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya mimpi para nabi itu wahyu. Ya. Yang ditafsirkan nantinya bahwasanya 11 bintang itu menunjukkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang 11. Yang 10 itu saudara satu bapak lain ibu. Yang satu yaitu Bunyamin itu saudara dia satu bapak dan satu ibu. Sedangkan matahari dan bulan itu menunjukkan kepada ibu dan bapaknya. Dan subhanallah tafsir dari mimpi Yusuf ini itu menjadi kenyataan dari mulai dia berceritakan kepada ayahnya sampai nanti eh, terjadi itu ketika dia angkat orang tuanya itu di arsh dan takwil mimpi ini terjadi itu jaraknya 40 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun.
Ya. Dari mulai dia mimpi menceritakan kepada ayahnya sampai ia menaikkan kedua orang tuanya di atas arsy, yaitu singgasananya. Dan mereka sujud kepada Nabi Yusuf bukan sujud ibadah tapi sujud penghormatan. Dan itu ada di syariat mereka dan tidak ada di syariat kita ya. Syariat kita tidak diperbolehkan sujud kepada manusia karena itu sebagai jalan bisa sebagai jalan untuk menutup jalan orang-orang jatuh kepada kesyirikan. Sedangkan di syariatnya Nabi Yusuf itu diperkenankan. Ya, nanti kita akan sampai pada ayat yang 100 ketika beliau menyebutkan ya abadi hada ta'wilur ru'ya. Wahai ayat inilah takwil mimpiku yang dahulu min qabli qad ja'alaha rabbi haqqa. Yang dulu aku ceritakan kepadamu yang dijadikan Rabbku menjadi kenyataan. Kemudian ayahnya mengatakan qala ya bunai, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Maka mereka bisa membuat makar untuk membinasakanmu. Inna syaitana lil insani adu mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah kabar yang dikatakan oleh Yakub kepada putranya Yusuf ketika ia menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpinya, yang mana takbirnya nanti bahwasanya saudara-saudara Yusuf itu akan sujud sebagai sujud penghormatan ya, untuk memuliakan Yusuf. Maka Nabi Yakub khawatir kalau mimpi itu diceritakan kepada mereka akan menambah kedengkian mereka, hasad mereka kepada Yusuf yang bisa mencelakakan anaknya ini. Oleh karenanya dikatakan kepadanya, la taksusu ya. Jangan kamu ceritakan mimpimu itu ala ikhwatika kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Karena mereka akan membuat makar terhadapmu. Ya. Oleh karenanya di sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, "Idza ra'a ahadukum ma yuhibbu falyuhaddits bihi." Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu hal yang menyenangkan dalam mimpi, ya, maka ceritakanlah. Dan ceritakan kepada orang yang engkau sukai. Wa idza ra'a ma yakrahu, apabila dia mimpi sesuatu yang ia benci, falyatahawwal ila janbihil akhar. Ya, hendaknya ia berbalik ke sisi yang lain. Wal yadful an yasarihi thalathan wal yasta'id billah min syarriha. Hendaknya dia berbalik ke sisi yang lain dan meludah ke sebelah kiri 3 kali lalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatannya. Ya, seperti saya terlempar lagi. Ya, kita lanjutkan. Eh, Dan wala yuhadits biha ahadan fa innaha lan tadurrahu. Ya. Jangan ceritakan mimpi itu kepada orang lain karena mimpi itu tidak akan membahayakannya sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abuwaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim." Dan yang demikian itu, ya, dan demikianlah Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala memilih kamu untuk menjadi nabi. Wa yu'allimuka min ta'wil ahadits dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi wa yutim wa yutimmu ni'matahu 'alaik dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu wa 'ala ali Yaqub dan kepada keluarga Yakub. Kama atammaha 'ala abuwaik min qabl Ibrahim wa Ishaq. Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang
bapakmu sebelum itu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan apa yang dikatakan oleh Yakub kepada putranya Yusuf, yaitu sebagaimana Rabbmu itu memilihmu dan memperlihatkan kepadamu dalam mimpi berupa bintang-bintang, matahari dan juga bulan yang nanti akan sujud kepadamu. Wa kadzalika yastabik wa kadzalika yastabika rabbuk. Demikian juga Rabbmu itu memilihmu untuk menjadi nabi. Ya. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik, dan disempurnakannya nikmatnya itu kepadamu dengan mengutusmu, memberimu wahyu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kama atammaha ala abuwaik min qablu Ibrahim. Sebagaimana yang Allah telah berikan nikmat itu kepada kedua orang bapakmu, yaitu kakekmu dan bapak kakekmu, ya. Ibrahim itu bapak kakek, cicit, ya. Ibrahim al-Khalil dan Ishak kakeknya, yaitu putra Nabi Ibrahim. Inna rabbaka alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah mengetahui siapa saja yang pantas untuk dipilih menjadi rasul. Ya. Laqad kana fi Yusuf, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada kisah Yusuf wa ikhwatihi, dan juga saudara-saudaranya bagi orang yang bertanya. Idh qalu, mereka berkata, la Yusuf wa akhu ahabbu ila abina minna. Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya itu, yaitu Benyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Wa nahnu usbah. Padahal kita ini golongan yang banyak. Mereka 10. Tapi ternyata yang lebih dicintai adalah Yusuf dan Bunyamin. In abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kita ini dalam kekeliruan yang nyata. Uqtulu Yusuf. Awitrahu ardun yakhlu lakum waju abikum. Bunuh Yusuf. Atau buang dia ke suatu daerah yang tak dikenal. Ya. Yakhlu lakum waju abikum. Supaya perhatian ayahmu itu tertumpah kepadamu saja. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan setelah itu, hendaklah kamu itu menjadi orang-orang yang baik. Qala qailu minhum. Seorang di antara mereka berkata, la taqtulu Yusuf. Jangan kamu bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Bagaimana kalau masukkan dia ke dasar sumur? Yaltaqithu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika benar-benar kamu hendak berbuat hal itu. Para hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kisah Nabi Yusuf ini beserta dengan saudara-saudaranya, bahwasanya di dalamnya terdapat tanda-tanda dan suri tauladan, ya, suri tauladan dan nasihat bagi orang-orang yang hendak mengetahui cerita itu. Karena memang cerita ini, ya, kisah ini adalah kisah mengagumkan karena berisi kebenaran yang hakiki, kejadian yang sebenarnya yang langsung diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina. Mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Ya. Itu sesuai prasangkaan mereka, persangkaan mereka. Ya. Padahal wa nahnu usbah. Sedangkan kita adalah satu satu golongan. Kita lebih banyak. Bagaimana dia lebih mencintai keduanya daripada mencintai kita yang lebih banyak? Kami 10. Maka dia menuduh orang tuanya, inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh ayah kami pasti dalam kekeliruan yang nyata, yaitu dengan mendahulukan Yusuf dan Bunyamin
daripada kita yang lebih banyak mencintai keduanya melebihi cintanya kepada kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makar mereka, uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Abitrahu ardun yakhlakum waju abikum. Atau buang dia di daerah yang tidak dikenal supaya perhatian ayahmu itu tertumpah pada kamu saja. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang telah merebut kecintaan ayah kepada kalian, lenyapkan saja. Agar apa? Agar cinta ayah hanya tertumpah pada kalian. Baik dengan membunuhnya atau membuangnya ke daerah yang tidak dikenal. Supaya kalian bebas. Ya, terlepas darinya. Dan cinta ayah kalian hanya tertuju pada kalian. Ya. Ini sebuah hasad yang Allah Subhanahu wa taala coba ya saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan hasad ini adalah penyakit hati yang luar biasa yang membuat seseorang menjadi ganas ya. Kita lihat bagaimana anak Nabi Adam dikarenakan hasad dia rela membunuh saudaranya sendiri. Kisah saudara Nabi Yusuf alaihissalam rela menyakiti saudaranya sendiri karena hendak mendapatkan cinta ayahnya. Hasad yang membuat seseorang menjadi orang yang tidak baik. Dan mereka sebelum melakukan kejahatan itu, mereka bercita-cita wa takunu min ba'di qauman salihin. Setelah kita bunuh Yusuf, setelah kita buang Yusuf, kemudian kita bertobat menjadi orang baik. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Ya. Seorang berniat taubat sebelum berbuat dosa. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini sebuah kesalahan. Siapa yang bisa menjamin setelah dia melakukan dosa, dia bisa bertobat? Nah, tobat itu ketika seorang telah terjatuh ke dalam dosa, tanpa dia sengaja, atau dengan karena tergoda godaan syaitan, kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tobat yang direncanakan sebelum melakukan dosa itu adalah dari eh, godaan syaitan yang terkutuk. Maka biar bagaimanapun Yusuf adalah saudara mereka, satu ayah. Tidak semuanya berhati sama di 10 saudara Yusuf ini. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, La taqtulu Yusuf. Jangan kalian bunuh Yusuf. Biar bagaimanapun permusuhan kebencian kalian kepadanya, tapi tetap dia saudara kita satu satu ayah. Udah gini saja. Eh, kita jatuhkan Yusuf atau jeburkan Yusuf ke dalam sumur supaya nanti bisa dipungut oleh sebagian musafir dan dia tidak meninggal. Ya. Biarkan hidup dia di tempat yang jauh dari tempat kita ini. Dan ternyata ini adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf yang telah ditakdirkan kepadanya bahwasanya mereka tidak bisa membunuh Yusuf untuk menjadikan apa yang dimimpikan Nabi Yusuf itu di dalam mimpinya itu terjadi kenyataan. Ya. Yang mana nanti beliau akan eh, berkuasa di negeri Mesir, ya. Yang menjadikan mimpi beliau menjadi kenyataan 10 saudaranya ini malah sujud kepada Yusuf sebagai penghormatan. Al-Imam Qatadah mengatakan bahwasanya sumur yang mana Yusuf itu dimasukkan ke dalamnya adalah sumur Baitul Maqdis. Yaltaqithu ba'du sayyar. Supaya dia dipungut oleh sebagian musafir yang melalui sumur itu kemudian hendak mengambil minum untuk minuman mereka. Dengan demikian, Nabi Yusuf terbebas dari pembunuhan yang
hendak direncanakan oleh mereka, yang kemudian mereka lebih memilih pendapat dari salah satu seorang di antara mereka, yaitu menceburkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian mulai mereka bersepakat melakukan apa yang telah mereka rencanakan, yaitu dengan membawa Yusuf keluar dari rumahnya, dari ayahnya Yakub. Mereka mengatakan kepada ayahnya, qalu ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang yang menginginkan kebaikan baginya. Arsilhu ma'ana ghadan. Ya, biarkan dia pergi bersama kami besok pagi. Yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Wa inna lahu lahafidun. Dan mereka berjanji, sesungguhnya kami pasti menjaganya. Ya. Setelah mereka bersongkongkol ya, untuk membawa Yusuf, membuangnya ke dalam sumur, mereka mendatangi ayahnya, Yakub. Berkata kepada ayahnya, La ta' la ta'manna ala Yusuf. Ya. Tidak mempercayai kami terhadap Yusuf. Wa inna lahu lanasihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang ingin kebaikan untuk saudara kami. Ya, ini adalah eh, perkataan pancingan untuk mengambil Yusuf dari ayahnya. Seolah-olah mereka hendak menginginkan kebaikan untuk Yusuf. Padahal tidak demikian. Arsilhu ma'ana. Biarkan dia bersama kami. Nah, biarkan dia bersama kami keluar besok hari untuk bisa bersenang-senang, untuk bisa bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Kami benar-benar akan menjaganya dan mendampinginya dan mengembalikan kepada ayah dalam keadaan selamat. Kemudian Nabi Yakub mengatakan, "Qala inni la yahzununi." Yakub berkata, sungguhnya kebidanan kamu bersama Yusuf itu amat menyedihkanku. Inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu dhi'b. Dan aku khawatir kalau dia itu dimakan serigala. Nah, ini perkataan Nabi Yakub ini dijadikan nantinya ya kekhawatiran untuk dimakan serigala dijadikan alasan ya, oleh mereka bahwa Yusuf nantinya dimakan serigala. Ya. Kekhawatiran ini dijadikan alat bagi mereka untuk berbohong nanti kepada ayahnya. Wa antum anhu ghafilun. Sedang kalian lengah darinya. Qalu lain akalahu dhi'b. Kalau seandainya dia dimakan oleh serigala, ya. Wa nahnu usbah, sedangkan eh, kami ini adalah golongan yang kuat. Inna idzal la khasirun. Kalau demikian kami adalah orang-orang yang merugi. Allah memberitahukan kepada Nabi Yakub ya, bahwa tatkala memenuhi permintaan anak-anaknya ini untuk mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka untuk mengembala di padang pasir, beliau menyebutkan bahwasanya kepergian Yusuf dengan mereka itu la yahzununi. Sungguh telah menyedihkanku. Aku merasa berat berpisah dengan Yusuf. Karena aku amat mencintainya. Karena apa? Karena di dalam Yusuf itu terdapat tanda-tanda kebaikan yang besar. Sifat-sifat kenabian, akhlak yang mulia, jasmani yang sehat, ya, paras yang menawan. Sebagai tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang seorang nabi. Wa akhafu ay ya'kulahu dhi'b. Oh khawatir kalau dia dimakan serigala. Wa antum anhu ghafilun. Sedang kalian lengah. Aku khawatir kalau kalian sedang asik ya, bermain panah atau sibuk dengan gembalaan kalian, kemudian datang serigala memakannya dan kalian tidak tahu itu. Dan ternyata mereka menjadikan kata-kata ayah mereka itu sebagai alasan bagi perbuatan mereka. Dan mereka menjawab kekhawatiran ayah mereka pada saat itu dengan lain akal hudhibu, kalau dia dimakan serigala, wa nahnu usbah,
sedang kami adalah golongan yang kuat, inna idzal khasirun. Sesungguhnya kami dengan demikian adalah termasuk orang-orang yang merugi. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Maka tatkala mereka membawanya dan mereka sepakat memasukkannya ke dalam sumur, lalu mereka memasukkan Nabi Yusuf itu eh, ke dalam sumur, kemudian Allah Subhanahu wa taala wa auhayna ilaih. Dan di waktu dia sudah di dalam sumur, kami wahyukan kepada Nabi Yusuf, latunabbi annahum bi amri hadza wa hum la yashur. Sesungguhnya kamu Yusuf akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini sedang mereka tidak ingat lagi. Sebagai eh, apa namanya? Kabar gembira yang Allah berikan kepada Yusuf untuk tenang walaupun dia sudah berada di dalam sumur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Yusuf telah dibawa pergi oleh saudara-saudaranya dan mereka telah meminta izin kepadanya, kemudian mereka melaksanakan apa yang telah mereka sepakat tentang makar itu untuk melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Ya. Padahal kalau kita lihat sebelumnya mereka mengambil Yusuf itu seolah-olah menampakkan rasa hormat kepada ayahnya, mengatakan perkataan yang menyenangkan hati ayahnya, mengembirakannya. Sehingga apa? Disebutkan firasat orang tua ya, Nabi Yakub pada Yusuf yang pergi bersama saudara-saudaranya, ia mendapatkan firasat yang tidak baik. Sehingga apa? Ketika melepaskannya, ia memeluk, mencium, bahkan mendoakan anaknya ini untuk selamat daripada hal-hal yang mencelakakannya. Dan benar, begitu mereka telah berjalan jauh dan hilang dari pandangan ayahnya, mereka mulai menyakiti Yusuf. Mulai mengata-ngatai dengan perkataan yang tidak baik kepada Yusuf. Bahkan melakukan tindakan fisik kepada Yusuf. Mereka membawanya ke sumur yang telah disepakati untuk membuangnya ke dalam sumur itu. Mereka mengikatnya dengan tali dan timbanya. Pada saat ia minta tolong kepada mereka, mereka menjawab dengan tamparan, dengan makian. Bila ia berusaha bertahan di bibir sumur, mereka pukuli tangannya. Mereka potong talinya di tengah-tengah. Sehingga Yusuf jatuh ke dalam air dan tenggelam. Yang kemudian ia merangkak ke atas batu di tengah sumur yang disebut dengan Rahufah. Kemudian berdiri di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan, rahmat dan kasih sayangnya memberikan sebuah eh, sesuatu yang bisa menghibur Nabi Yusuf untuk bisa menghadapi masalah ini. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrim hadza wa hum la yashur. Sehingga kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan ini sedang mereka tidak ingat lagi. Ini seolah-olah Yusuf akan selamat. Bahkan akan menjadi orang yang mulia. Walaupun sekarang dia sedang berada di dalam sumur, tidak ada orang yang tahu. Tapi dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini seolah-olah memberikan kabar gembira kepada dia bahwasanya kamu itu gak usah susah. Kamu akan bebas. Kamu akan selamat. Akan ada orang yang mengangkatmu. Bahkan Allah akan mengangkat derajatmu. Bahkan engkau akan menceritakan kisah ini kepada mereka. Sedang mereka tidak ingat lagi karena sudah berlalu waktu yang sangat lama. Wahum la yashurun. Karena telah terjadi sesuatu perubahan yang besar. Dari saat Nabi Yusuf dibuang ke sumur sampai nanti diangkat menjadi pembesar di Mesir yang membuat mereka tidak mengetahui lagi, tidak ingat lagi bagaimana adiknya itu. Waja'u abahum isya'an yabkun. Kemudian mereka datang kepada ayahnya di sore hari ya, sambil mereka menangis, pura-pura menangis. Waja'u abahum isya'an yabkun.
Kemudian mereka datang kepada ayahnya di sore hari sambil mereka menangis. Qalu ya abana. Mereka berkata, wahai ayah kami, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Kami pergi berlomba-lomba. Kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Ternyata fa'akalahu dhi'b. Ternyata dia dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami. Sekalipun kami adalah orang-orang yang benar, yang enggak berdusta. Waja'u ala qamisi bidam kadhib. Mereka datang membawa baju kamisnya, ya, yang dipakai oleh Yusuf yang berlumuran dengan darah yang palsu. Qal bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kemudian Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Fasabrun jamil. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf setelah mereka membuangnya ke dalam sumur. Mereka kembali kepada ayah mereka pada kegelapan malam sambil menangis, berpura-pura menyesal, berpura-pura bersedih, berpura-pura menyatakan duka cita kepada ayahnya sambil minta maaf terhadap apa yang terjadi pada Yusuf. Mereka mengatakan inna dhahabna nastabiq. Kami pergi berlomba-lomba. Dikatakan mereka berlomba manah. Watarna Yusuf indah matain. Kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Yaitu pakaian kami, barang-barang kami. Ternyata fa'akaluhu dia. Maka ia dimakan serigala. Dan ini adalah sesuatu yang engkau khawatirkan, yang engkau peringatkan sebelumnya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Kamu sekali-kali tidak akan percaya pada kami, sekalipun kami orang-orang yang benar. Ini usaha mereka. Mereka sampaikan dengan kelembutan yang tinggi untuk meyakinkan apa yang mereka usahakan. Mereka mengatakan, kami mengetahui, wahai ayah kami, engkau tidak akan percaya kepada kami dalam keadaan seperti ini. Walaupun kami orang-orang yang jujur. Apabila ayah menuduh kami dengan hal tersebut, ya, ini sudah sepantasnya. Karena apa? Ayah mengkhawatirkannya untuk dimakan serigala. Dan ternyata itu benar-benar terjadi. Dia dimakan serigala. Kami memahami ketidakpercayaan ayah kepada kami. Kenapa? Karena itu memang sesuatu yang ajaib, mengherankan sekali. Sesuatu yang terjadi pada saudara kami. Kemudian mereka membawa bukti. Waja'u ala qamisi bidamin kadhib. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Berkenaan dengan kamis ya, baju gamis Yusuf. Disebutkan dalam surat ini itu di tiga keadaan. Yang pertama keadaan ini, yaitu keadaan yang mana saudara Yusuf membawa gamisnya kepada ayahnya. Nanti cerita pakaian Yusuf yang kedua ketika pakaian itu disobek oleh istri Al-Aziz Mesir, sobek belakangnya, yang menjadi saksi bahwasanya dia adalah orang yang benar. Kemudian cerita pakaian Yusuf yang ketiga diceritakan di akhir surat ketika dia berikan kepada saudara-saudaranya ketika dia sudah jadi pembesar Mesir untuk dibawa kepada ayahnya untuk menjadi asbab penyembuhan mata ayahnya yang sudah buta dikarenakan banyak menangis karena kesedihannya hilang tiga anaknya, Yusuf dan juga Bunyamin dan juga eh, orang yang tertua di antara mereka. Ya, mereka lumuri gamisnya ini dengan darah palsu untuk meyakinkan makarnya terhadap Yusuf yang penuh dengan tipuan. Mereka mencari seekor anak kambing, ya, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid dan Suddi, lalu disembelih dan darahnya itu dilumurkan di baju Yusuf. Sehingga mengesankan bahwasanya baju itu dipakai Yusuf ketika dimakan serigala yang akhirnya
berlumuran darah Yusuf karena eh, diserang oleh serigala. Tapi Allah Subhanahu wa taala membongkar makar mereka dengan apa? Membuat mereka lupa untuk merobek baju Yusuf. Bagaimana mungkin serigala memakan Yusuf, Yusuf memakai baju, kemudian berlumuran darah sementara bajunya tidak tidak robek. Ya. Dan ini tidak diterima oleh Nabi Yakub. Secara akal juga tidak mungkin ini. Ya, jadi apa yang mereka jelaskan sudah diketahui oleh Yakub bahwasanya ini pasti kebohongan ini. Ini makar mereka. Ini rekayasa. Karenanya dia mengatakan bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ini adalah sebenarnya dirimu sendiri yang memandang baik perbuatan yang buruk ini. Ini bohong. Fasabrun jamil. Tapi Nabi Yakub lebih memilih kesabaran. Dia bersabar dalam menghadapi masalah ini. Masalah yang telah kalian sepakati untuk membuat hal yang tidak baik kepada saudara kalian. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk agar diberi jalan keluar, ya, dengan diberi pertolongan dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'anu ala ma tasif. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan, terhadap kebohongan kalian dan suatu yang mustahil yang kalian kalian sebutkan ini. Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, ya, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Qal, ya bushra hadza gulam." Oh, kabar gembira ini. Ini seorang anak muda. Wa asarruhu bidha'ah. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Wallahu alimum bima ya'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa syarahu bithamani bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya dengan Yusuf. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang apa yang terjadi pada diri Yusuf ketika sudah dimasukkan ke dalam sumur. Ketika saudara-saudaranya melemparkannya dan meninggalkannya sendirian di dalam sumur. Disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf berada di sumur itu selama 3 hari. Ya. Disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq, beliau mengatakan bahwasanya setelah saudara-saudaranya itu melemparkan ke dalam sumur, mereka duduk-duduk di sekitar sumur itu sepanjang hari tersebut, melihat apa yang diperbuat Yusuf dan apa yang terjadi padanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggerakkan sekelompok musafir yang berhenti di dekat sumur itu, lalu mengutus seorang untuk mengambil air. Setelah dia datang ke sumur dan menemukan timba, Yusuf bergantung, ya, mengambil timba itu, bergelantung, kemudian segera ia mengeluarkannya dan sangat gembira dan mengatakan, "Ya busyur hadza gulam." Oh, kabar indah seorang anak muda. Wa asarruhu bidha'ah. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Maksudnya, para penimba air itu, ya, menyembunyikannya dari anggota musafir yang lain dengan mengatakan bahwasanya anak ini dibeli dan dijadikan barang dagangan dari pemilik air. Kenapa? Karena khawatir, ya, mereka akan minta bagian bila mengetahui bahwasanya anak ini itu ditemukan, mengetahui berita yang sesungguhnya. Wa asarruhu bidha'ah. Mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Ada yang mengatakan dari Al-Aufi, dari Ibnu Abbas, ya, cerita yang lain, bahwasanya eh, wa asarru bidha'ah maksudnya adalah saudara-saudara Yusuf itu merahasiakan tentang keadaan Yusuf. Dan seolah-olah mereka tidak mengakui bahwasanya dia adalah saudara mereka. Begitupun Yusuf merahasiakan dirinya sendiri dari saudara mereka karena khawatir setelah diangkat, ditemukan, nanti akan dibunuh. Ya. Kalau dia ikut saudara-saudaranya pulang. Jadi dia lebih memilih untuk dijual. Kemudian saudara-saudara Yusuf itu menyebutkan kepada penimba air
Dan dia memanggil kawan-kawan, ya Bushra hada gula. Ya, dijual. Lalu saudara-saudara Yusuf yang menjualnya. Ya, ini versi yang lain. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh saudara-saudara Yusuf dan para pembelinya. Dan Allah mampu untuk merubah segala itu, menyimpan hikmah dan takdir yang sekarang sedang terjadi pada Yusuf. Jadi membiarkan hal itu terjadi. Ya. Ini seolah-olah ya, ayat ini mengandung penjelasan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang mana sekarang sedang di Mekah. Ya. Yang ayat ini ayat Makkiyah ya, surat Makkiyah. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh Quraisy berupa penganiayaan, ya, berupa caci maki dari kaumnya, bahkan makar untuk membunuhnya, menolak risalahnya. Allah membiarkan itu terjadi. Ya. Sebagai hikmah yang nanti diketahui oleh Allah, diketahui oleh mereka, oleh Nabi kita Muhammad SAW pada waktunya. Sebagaimana Yusuf juga dibiarkan itu terjadi. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir akibat daripada kesabaran yang sekarang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitupun Yusuf akhirnya akan menjadi akhir yang baik. Seolah-olah ini adalah berita hiburan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akhir Nabi akan seperti akhir Nabi Yusuf, yaitu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wasyarahu bi thamani bakhsin darahima ma'dudah. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Ya. Yaitu beberapa dirham saja. Versi yang mengatakan bahwasanya saudara Yusuf yang menjualnya dengan harga yang sedikit, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mujahid dan Ikrimah. Ya. Dan saudara Yusuf itu menukarkan dengan harga, ya, atau dijual dengan harga yang harga terendah. Ya. Ya. Walaupun sebenarnya kalau tidak ada yang membeli pun dia akan beri. Walau tanpa harga, dengan gratis dia berikan itu saudaranya supaya bisa eh, apa namanya terlepas daripada ayahnya, keluar daripada negerinya. Ibnu Abbas, Mujahid dan Ad-Dhahhak mengatakan bahwasanya firman Allah yang mengatakan saudara Yusuf itulah yang menjualnya. Sedangkan Qatadah mempunyai versi yang lain. Bahwasanya yang menjualnya bukan saudara Yusuf, melainkan rombongan musafir yang menemukan Yusuf itu. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya pendapat pertama yang lebih kuat, bahwasanya yang menjual adalah saudara-saudaranya. Wa kanu fihi minaz zahidi. Dan mereka tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Maksudnya adalah saudara-saudara Yusuf, bukan rombongan musafir. Wallahu a'lam. Karena apa? Karena rombongan musafir itu merasa senang dengan menemukan Yusuf. Dan mereka merahasiakannya sebagai barang dagangan. Kalau mereka tidak tertarik atau senang, pasti tidak akan membelinya. Ya, itu menurut versi yang pertama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladzi ishtarahu, mulai Yusuf diperjualbelikan sebagai budak. Wa qala alladzi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ya, Yusuf sekarang sampai di Misr. Kemudian diperjualbelikan. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, akrimi mathwahu. Berikan kepadanya tempat yang layak. Ya. Asa yang fa'ana au natakhidahu walada. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi walinu'allimahu min ta'wil ahadits. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi. Maksudnya bumi Mesir ya nantinya. Walinu'allimahu min ta'wil hadis, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Wallahu ghalibun ala amri walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.
Walamma balagha asyuddahu, dan tatkala dia cukup, cukup dewasa, atainahu hukman wa ilma. Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelembutannya kepada Nabi Yusuf dengan mentakdirkannya dibeli oleh orang Mesir. Yang mana orang Mesir itu memberikan perhatian kepadanya, memuliakannya, bahkan berpesan kepada keluarganya untuk berbuat baik kepadanya. Dan ia melihat adanya kebaikan dan kesolehan pada diri Yusuf. Sehingga dia berkata kepada istrinya, Akrimi mathwa. Berikan kepadanya eh, dan tempat yang layak, tempat yang baik, layanan yang baik. Asa yang fa'ana. Bisa jadi nanti dia akan memberi manfaat kepada kita. Atau kita jadikan dia anak. Au natakhidahu walada. Ya. Dan orang Mesir yang membelinya ini adalah orang yang mulia. Ya, yang berkuasa di Mesir. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya. Wa kadzalika makanna li Yusuf fil ard. Demikianlah pula lah kami memberikan kedudukan yang baik bagi Yusuf di muka bumi ini, yaitu nanti di negeri Mesir. Dan walinu'allimahu min ta'wil ahadi. Allah ajarkan kepadanya tentang takbir mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Bila Allah Subhanahu wa taala hendak menginginkan sesuatu, tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa menyelisihinya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menginginkan sesuatu, jadi maka jadilah. Walakinna aktsara nasi la ya'lam. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui hikmah di balik takdir yang Allah sekarang berikan kepada dia. Baik takdir buruk, takdir yang tidak menyenangkan. Ya. Kadang tidak bersabar. Seandainya dia bersabar, nanti dia akan mengetahui bahwasanya semua yang Allah takdirkan itulah yang terbaik bagi dirinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walamma balagha asyuddahu. Mulailah Yusuf eh, dewasa di tempat yang terbaik ini. Dia diasuh di tempat yang mulia. Mulai sempurna akal, mulai sempurna tubuhnya, Allah berikan kepadanya ataina hukman wa ilma. Allah berikan hikmah, Allah berikan ilmu, Allah berikan nubuah. Allah pilih sebagai nabi di antara kaum-kaumnya. Dan inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang bersabar terhadap takdir yang sekarang sedang menimpanya, yang mudah-mudahan dengannya, dengan kesabaran ini Allah memberikan sesuatu yang membuat dia menjadi orang yang mulia di sisi manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai sekian, sampai Yusuf mulai dewasa dan sudah berada di rumahnya eh, pembesar Mesir. Apa nanti yang akan terjadi? Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.